Makasih, Dit. Oh ya, ada beberapa kasus yang kamu harus take over itu. Maaf ya, jadi ngerepotin. Oh enggak. Aman. Malah kantor jadi berasa sepi, nggak ada apa-apa. Dan aja, kalau kasusnya cepat selesai, Papa bisa aktif lagi. Oke, be good. Papa pamit ya. Pak. Yang tadi Papa bilang, Dito nggak boleh mikirin Papa. Dito harus mulai mikirin diri sendiri. Susah, Pak. Sekarang kalau aku mikirin diri sendiri, ya ada aku juga ikutan mikirin Papa, mikirin keluarga Prawira. Dit. Emang kenyataannya kayak gitu, Pak. Apalagi sekarang kondisinya Oscar lagi bebas. Kita nggak tahu apa yang bisa dia lakuin. Dulu aja dia bisa kejam banget sama keluarga ini. Gimana sekarang? Aku juga sampai sekarang masih ngeliat kejanggalan di kecelakaannya Arif. Aku belum bisa menerima berita apa adanya. Kamu juga ngerasa ada yang aneh dari kematian Arif? Iya. Aku ngerasa ada yang janggal banget. Aku berusaha untuk telan mentah-mentah informasi yang ada di berita. Kalau ini hanya sebuah kecelakaan, tapi firasatku bilang ini pasti ada dalang di balik ini semua. Kamu ada bukti? Belum sampai situ, Pak. Ya, Dit. Sebenarnya Papa membutuhkan bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Tapi Papa nggak mau bebanin Dito lagi. Udah, Dit. Kamu udah sangat baik untuk keluarga Prawira. Apalagi yang berhubungan dengan masa lalu Papa, Panca dan Sari. Kamu tahu kan? Sebagai jaksa, kita nggak bisa bekerja hanya berdasarkan firasat. Tapi harus ada bukti-bukti hukum. Halo, iya Kay? Waalaikumsalam, ya. Iya, Papa on the way ke sana. Ya baru mau jalan ini, masih ada di kantor. Kita ketemuan ya. Ya, assalamualaikum. Papa jalan dulu ya. Ikut. Oke. Ya. Hati-hati, Pak. Ya. Sebenarnya Papa masih butuh bantuan untuk nyelesain masalahnya. Dan seperti yang kita tahu itu, dia coba manfaatin kesempatan ini. Dia coba nyingkirin gue sebagai orang yang biasa dianalin sama keluarga Prawira untuk nyelesain masalah. Oh gitu cara main lo, Ke. Waktu gue bilang lo bebas untuk melakukan segala macam cara untuk merebut hati Ariana, wah nyangka lo pengen geser posisi gue sebagai penolong keluarga Prawira nomor 1. Oke, gue juga punya cara tersendiri buat nolongin Papa. Untung Kay waspada. Jadi Om bisa evaluasi nih pengamanan di rumah ini. Biar besok Om ganti security yang baru deh. Juga kamu kenapa nggak cerita sama Papa sih? Hah? Nah kan gak mau bikin Papa khawatir. Lagian emang bisa kebetulan aja kan Pak. Siapa tau emang lampunya rusak. Nah, sekecil apapun, nah mesti cerita sama Papa. Ini masalah keamanan, Luna. Gak main-main. Nanti Kay juga mau cari bodyguard Om untuk rumah ini. Oke. Jadi ngerepotin kamu terus ini. Kamu gak enak. Enggak Om. Biasa aja kok. Kay cuma ngelakuin apa yang Kay bisa lakuin. Lagian juga
Kayaknya kayak nggak bisa diam kalau ngelihat banyak orang jahat di sekeliling Om. Makasih, Kay. Udah banyak bantu kami. Ya udah, kalau begitu kayak permisi dulu Om. Iya. Mari Om. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu dong, senyum. Sih? Gak apa-apa, Papa seneng kok lihat anaknya senyum. Papa juga seneng liatnya, happy juga senyumnya. Ini senyum yang gede deh. Senyum buat papa. Gak cocok banget. Ya, gimana kelanjutan investigasi kematian Arif Prawira? Oh, informasi apa yang diminta sama Pak Arman? Kalau tidak salah, tentang kasus yang ditangani oleh Pak Arman 20 tahun yang lalu. Maaf Pak, saya bisa nggak nerima kopian informasi yang dikasih ke Pak Arman? Wah, maaf Pak. Sepertinya tidak bisa. Saya tutup dulu teleponnya ya. Aku harus dapetin informasi itu. Wah, mahal banget nyewa jasa detektif swasta. Mau nggak mau. Oke. Halo, selamat malam Pak. Saya Pradito Karna. Saya boleh minta tolong sama Bapak untuk cari tahu sesuatu? Pokoknya, kamu harus kelihatan sigap dan peka. Kamu harus benar-benar kelihatan kalau kamu itu ingin melindungi mereka. Jangan sampai kamu kelihatan ragu-ragu. Kalau nggak nanti mereka nggak tenang dekat kamu. Oke, itu kan Ariana sama Ladia. Kalau oke, emang dia bisa seyakin itu dan jadiin aku bodyguard? Aku udah preparein CV dan udah aku poles habis-habisan supaya kamu terkesan profesional. Semua nama-nama klien, testimoni, bahkan artikel kamu di internet bersih, aman. Supaya Kay makin percaya sama kamu. Terus, kalau Kay tiba-tiba ngehubungin klien fiktif yang ada di CV aku gimana? Udahlah, Tak. Percayain aja semua sama kakak kamu. Aku udah punya rencana kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Supaya kita bisa mengelabui Kaisar Putragani. Nah juga kaget sih Mas Tito bisa ngomong gitu ke Kay. Dito, apa-apa yang udah bikin kamu seperti ini? Jadi kayaknya Ariana bakal nunda dulu deh perceraian Ariana sama Mas Dito. Ariana takut keadaannya malah makin rumit. Ariana juga takut kalau citra keluarga kita makin hancur di mata publik, Pak. Sekarang Papa tanya lagi sama ya.
soal pernikahan Nak sama Dito. Tolong sebelumnya pikirkan baik-baik. Dan jangan melihat apa yang sedang kita alami ini jadi satu faktor yang menghalangi Nak untuk ambil keputusan. Ya. Yang Papa tanya ke diri Nak maunya apa? Nak mau melanjutkan pernikahan ini atau enggak? Yana mau ngakhirin, Pak. Yakin? Kalau Nak yakin, mantap, ya. Lakuin apa yang ada dalam hatimu. Gak usah pikirin Papa, gak usah pikirin Mama, enggak. Apa yang Nak mau itu yang Nak jalan. Ya tapi, Pak. Dan Papa akan support 1000% untuk itu. Paham? Tapi kan Gak usah pakai tapi-tapi, Nak. Tenang. Papa punya banyak teman. Kalau ada apa-apa mereka siap bantuin Papa. Lagi juga Papa punya cara sendiri buat nyelesain masalah. Maafin Papa ya, Nak. Papa harus bohong sama kamu. Sebenarnya Papa sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Mama, Ladia, dan Olive. Semua rekan Papa udah meninggalkan Papa.